للخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah rahimakumullah, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai mu'alif kitab Adabul Alim wal Muta'alim beserta muhakkiknya Kiai Muhammad Isom Hadik, dan untuk Kiai Syekhu ala hadiniyah wakil niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wasabi'u, dan utawi yang ketujuh dari adab muta'allim di dalam durus, di dalam belajarnya. Wasabi'u, dan utawi adab yang ketujuh itu ayyal zama, itu melanggengkan siapa al-muta'allim. Melanggengkan itu merutinkan, meniscayakan kepada dirinya. Lazim, lazim itu biasa digunakan dalam kalimat percakapan itu wajib. Lazim alaika antahdur, misalnya Anda harus hadir gitu, lazim. Ayal zama, bahwa meniscayakan atau melanggengkan siapa al-muta'alim halaqata syaikhihi, menghadiri halakoh gurunya. Harus punya komitmen sekali tahsin Al-Quran kepada guru A misalnya, maka dia hadiri halakoh itu.
Nah, halakoh termasuk tentu saja ngasuh ini, majelis ngasuh ini adalah halakoh. Ya walaupun saya bukan syekh lah, kalau saya sama dengan jemaah sekalian, qari'ul kitab, saya membacakan kitab saja ya. Tetapi niatkan di dalam hati kita bahwa salah satu etikanya itu adalah selalu menghadiri halakoh pengajian yang sudah jadi komitmen kita. Fit tadrisi, di dalam tadrisnya, wal iqra'i, dan di dalam pembacaannya, idza amkana, tentu saja jika memungkinkan itu luzum. Idza amkana, jika memungkinkan apa itu luzum. Luzumu huduri halaqati syaikhihi, baik untuk nambah pelajaran maupun untuk al-iqra itu membacakan, berarti setoran barangkali begitu ya. Sebisa mungkin jangan absen ngasuh itu sebisa mungkin. Makanya saya suka nitip kalaupun ada acara seperti sore ini, kita akan sebentar saja ngasuhnya karena ada acara juga, tapi ini istiqomah gitu. Jadi istiqomah. Kemarin kan saya sampaikan afdolul a'mali atau khairul umur, bisa versinya bisa beda-beda, adwamuha wa in qalla, yang rutin meskipun sedikit gitu, ya kita jaga, apalagi ini hanya seminggu sekali. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya luzumu halaqati syaikhihi, istiqomah menghadiri pengajian itu, la yaziduhu, tidak menambah itu hudur atau luzum kepada al-muta'alim, illa khairon, kecuali semata-mata menambah kebaikan. Jadi benar-benar bertambah keberkahan, kebaikan dengan menghadiri pengajian itu gitu ya. Tentu bukan hanya pengajian, bisa jadi kursus, bisa jadi pokoknya thalabul ilmi. Wa tahsilan, dan menambah hasilnya. Wa adaban, dan menambah lebih beradabnya. Wa tafdilan, dan menambah lebih keutamaannya gitu. Wa yajtahida, wa ayyajtahida, dan hendaknya bersungguh-sungguh siapa al-muta'alim ala muwadzabati khidmatihi, untuk rutin. Muwadzabah itu ya rutin gitu, istiqomah, khidmah, muwadzabat ala muwadzabati khidmatihi, rutin berkhidmat kepada gurunya itu, wal musaraati, dan bersegera ilaiha, kepada itu halaqah, ay halaqata syaikhihi, haknya kembali ke halaqah, bersegera gitu, karena butuh bukan karena kewajiban. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal seperti itu, mental, attitude, sikap bersungguh-sungguh di dalam thalabul ilmi itu, yaksibuhu, menyebabkan itu kesungguhan, hu, kepada al-muta'alim, syarafan, dalam hal kemuliaannya, atau syarafan untuk mendapatkan kemuliaan, wa tabjilan, tabjil itu keutamaan juga, syarafan wa tabjilan. Terus gimana? Perlu nyatet-nyatet nggak di dalam halaqah itu? Wala yaqtasira, dan hendaknya jangan membatasi siapa al-muta'alim fil halaqati, ketika menghadiri ngasuh itu, misalnya gitu ya, ala sama'i darsihi, hanya sebatas mendengarkan pelajarannya itu syekh. Jadi cukuplah saya mau dengerin aja gitu. Nah, kalau hadratus syekh menyarankan adabnya itu tidak begitu. Adab terhadap pelajaran itu tidak membatasi hanya sama atau sima, hanya mendengarkan saja, fakot saja, wungkul, fakot itu wungkul. Idza amkanahu, jika memungkinkan itu ghairul iktisar hu, kepada itu al-muta'alim.
Terus apa yang harus dilakukan kalau tidak hanya dengerin saja? Kalau nggak bawa kitab berarti kan hanya dengerin tuh. Nah, kalau menurut Hadratus Syekh jangan begitu. Bal ya'tani, tetapi sebaiknya itu ya'tani ya'tani itu ihtammabi, yahtammubi. Ia memfokuskan atau memberi perhatian siapa al-muta'alim bisa irid durusi dengan berbagai pelajaran-pelajaran al-masyruhati yang diberi syarah. Yang diberi syarah. Berikan perhatian pada aktivitas memberi syarah. Alhamdulillah sudah beberapa waktu semester ini santri kita sudah semakin mantap belajar Jawinya, bahasa Jawinya ya. Tadi malam tabarukan. Lancar ya, kalau tabarukan model malam Kamis itu kitab Jawi, pas kitab Jawi gitu ya. Alhamdulillah pada lancar. Cuma saya dahulukan yang kelas 12 bacanya. Setelah membaca, karena Alhamdulillah juga memfasilitasi pakai TV smart yang canggih, ya, juga langsung mempraktekkan menerjemahkan dengan Jawi. Mudah-mudahan ini menjadi kultur, tapi perlu waktu, masih perlu waktu tahunan untuk dari mulai tadinya tradisi Latin gitu pindah ke tradisi Jawi. Kalau asatid ustadz-ustadzah ngalamin bagaimana santri kita dulu baca Safinah saja pakai yang Latin yang ada harokatnya kan. Sekarang udah naik kelas sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita nggak merasa ada kemajuan. Padahal itu signifikan sekali insya Allah. Gitu ya. Jadi bayatani bisa idur al-masruhah yang diberi syarah, diberi penjelasan. Apanya yang diberi penjelasan itu dikasih catatan itu dobton. Mungkin harokatnya. Dikasih harokat kalau gundul, tapi jangan semua dikasih harokat. Repot, nggak terbiasa. Kalau ala ya biarkan saja, ala ma'ala udah pasti nggak mungkin dibaca kecuali jadi ali gitu. Idza ya idza saja. Paling dikasih harokat itu sama, sama'i atau sama'u, u'a'i. Nah, itu jadi taghyiru awakhiril kalimi, berubah akhir kalimat kan, ya Arabnya itu likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Jadi yang dikasih harokat ujungnya saja. Dobton harokatnya wa ta'likon dan catatannya, kasih catatan kalau tidak jelas. Ini tamala jika memungkinkan apa dhihnuhu fikirannya siapa al-muta'alim dzalika atas hal tersebut. Kalau pikiran kita, otak kita masih memadai, hard disknya masih cukup begitu, space-nya di dalam otak kita masih cukup untuk energinya masih ada, tulislah. Jangan diam saja, jangan bengong saja mendengarkan. Kalau mendengarkan itu nyampe ke rumah kita jamin pasti lupa. Saya jamin pasti lupa. Tapi kalau dicatat, oh itu catatan saya yang tadi itu begini gitu. Begitu dilihat lagi ya. Wa yusarika ay wa ayyusarika dan hendaknya membersamai, bersekutu atau berserikat barangkali ya, kalau bersekutu kayak negatif. Wa yusarika dan bersama-sama atau berserikat siapa al-muta'alim membersamai ashabaha, sahabat-sahabat atau ahli itu halaqah. Jadi bekerja sama dengan anggota jemaah ngasuh yang dari unit TK, SDIT, jadi ketemu dengan yang pesantren, yang sanawiyah, ya kalau bisa ngobrol-ngobrol, minimal kenal, minimal melihat gitu ya. Nah, itu kan dengan adanya halaqah. Hatta sehingga ka'anna kulla darsin, seolah-olah setiap pelajaran itu lahu bagi itu al-muta'alim. Ini maksudnya setiap halaqah kalau bisa, halaqah kalau menganggap seseorang itu guru kita, sebisa mungkin itu ada pengajian di mana biasanya dikejar gitu ya. Kalau ada di YouTube-nya mungkin syekh siapa yang menjadi idola kita, dulu mungkin Zainuddin MZ atau sekarang Gus Baha atau siapa lagi, dikejar begitu walaupun di YouTube-nya ya.
Jadi ka'anna kulla darsin, seolah-olah setiap pelajaran itu lahu, itu bagi muta'alim. Fa'in ajaza, aduh bagaimana kalau seandainya saya nggak mampu melakukan itu, ngasih harokat juga berat. Fa'in ajaza, fa'in ajiza, maka jika lemah siapa al-muta'alim, andobti jami'iha, dari memberi sakal. Jadi dobtun itu bisa taskil, bisa tashih maknanya ya. Andobti jami'iha, dari mentashih atau memberi sakal, memberi harokat semuanya itu. Bisa juga memperhatikan semuanya halakohnya itu. Kalau nggak bisa semuanya, nggak memungkinkan karena harus bekerja, harus bagi waktu, fal ya'tani, maka hendaklah memberi perhatian siapa al-muta'alim, memprioritaskan siapa al-muta'alim bil ahammi, ke majlis atau halakoh yang paling penting saja. Ya sudah minimal ngasuh deh gitu ya. Kalau menghadiri tabarukan saya mungkin kan tidak selalu bisa, ya minimal seminggu sekali. Kalau hadir ngariksa mungkin kalau mau silahkan ke Ciputat, kalau mau live Jumat malam belum pernah ada rasanya yang dari pesantren nih. Silahkan. Gus Bimo udah pernah belum ya? Belum ya. Jumat besok insya Allah live juga, walaupun bahannya belum saya siapkan. Selalu begitu, dikejar-kejar terus. Minimal bil ahammi, halakoh yang paling penting, fal aham, kemudian fal ahammi, kemudian yang lebih penting berikutnya minha, dari itu halakoh. Wayam bagi, dan niscaya, dan mesti, dan patut apa, ayyatadzakaro, bahwa bermudzakarah siapa al-muta'alim. Mudzakarah itu belajar bersama. Nah ini istilah mudzakarah mau kita pakai di pesantren untuk kegiatan malam. Istilah di kampusnya FGD, tetapi istilah kitanya mudzakarah, maksudnya belajar bersama. Ayyatadzakaro, hendaknya mudzakarah siapa at-thalabatu, para santri, para siswa itu mudzakarah mendiskusikan segala sesuatu, waqa'a, yang terjadi itu fi majlis syaikhi, di majlis gurunya itu, minal fawaidi, misalnya ada faidah-faidah. Tadi disebutkan faidah apa, setelah selesai ngasuh itu diskusikan bareng. Besoknya didiskusikan oleh para guru di kelas, misalnya dengan para santri, itu mudzakarah. Wadawabiti, dan dawabit, patokan-patokan, wal qawaidi, dan kaidah-kaidah, wa ghairi dalika. Kalau ada mahfudhat yang dihafal, misalnya dulu kita menghafal al adab fauqal ilmi, etika itu di atas ilmu, misalnya gitu kan. Walaupun idza sabatal hubbu zalal adab, kalau ada mahabbah sudah mendahului, melampaui, maka bisa jadi adab kalah oleh mahabbah misalnya. Itu dicatat begitu, lalu didiskusikan gimana sih bentuknya etika itu bisa kalah oleh rasa cinta. Diskusikan gitu, itu mudzakarah namanya. Wa ayyu'ida dan hendaknya mengulangi siapa al-muta'allim kalam asy-syaikhi, ucapan gurunya, fima, dalam hal sesuatu, bainahum, di antara mereka. Maksudnya dikontekstualisasi. Yang tadi disampaikan oleh Hadratus Syekh itu dalam konteks kehidupan sehari-hari kita gimana sih di sekolah? Gimana sih dengan siswa kita, siswi kita, itu, santri kita. Nah, itu mudzakarah. Kenapa penting? Fa innalil mudzakarati. Karena sesungguhnya di dalam mudzakarah itu naf'an, ada kemanfaatan aziman yang amat sangat besar. Hadratus Syekh kemudian mengutip salah satu ulama, qala, berkata siapa al-khatibu al-Baghdadiyu. Al-Khatib al-Baghdadi ini seorang ulama abad ke-11. Wa afdalul mudzakarati, kata Syekh Khatib Baghdad, dan utawi sebaik-baiknya mudzakarah itu mudzakaratul laili. Itu mudzakarah di malam hari. Gitu, Ustaz Syifa. Makanya manfaatkan deh. Malam itu nggak usah lagi reguler seperti kajis yang biasa. Kalau bisa ya nanti terus kita matangkan konsepnya ya. Lebih ke ini active learning. Ada critical thinking, ada diskusi macam-macam begitu.
Itu lebih baik di malam hari gitu ya. Itu yang paling utama. Hadratus Syekh menekankan itu. Wa qad kana, dan telah ada siapa jama'atun sekelompok minas salafi ulama salaf. Ulama salaf itu biasanya merujuk pada para ulama sampai abad ketiga Hijriah. Jadi para sahabat, para tabi'in, tabi'in itu biasanya disebut ulama salaf. Tapi ada juga yang kontemporer cuma menganut mazhab salafi. Biasa disebut ulama salaf juga ya. Nanti bisa kita elaborasi. Seperti Ibnu Taimiyah misalnya itu sering disebut salafi kan. Wa qad kana, dan sudah ada siapa jama'atun sekelompok minas salafi dari ulama salaf itu yabdauna, memulai itu as-salaf atau jama'at minas salaf fil mudzakarati, dalam hal mudzakarah itu diskusi bersama itu minal isya'i, mulai dari waktu isya tuh ba'da isya. Farubbama lam yaqumu, maka bisa jadi barangkali lam yaqumu, tidak bubar itu jamaah minas salaf hatta yasma'u, hingga mendengar itu jamaah minas salaf adzanas subhi. Waduh, sampai adzan subuh ternyata mudzakarahnya. Gak kuat kita mah ya. Ini gimana ulama yang terus-terusan dikutip oleh kita itu, karena memang ngajinya seperti itu. Ba'da isya sampai subuh mudzakarah terus. Kita baru sebentar aja lihat WA lagi. Bisa lihat film, lihat WA itu luar biasa. Saya minggu ini baru bisa produktif setelah saya matikan WA jam 8 pagi sampai jam 12. Matikan jam 1. Ngerjain yang harus dikerjakan baru selesai gitu. Kalau enggak selesai ya. Harus begitu. Itu rumus saya sejak dulu. 2016 ketika saya di Kyoto, saya matikan pagi itu, saya kerja jam 1 saya buka, siapa tahu ada pesan darurat, ternyata enggak ada apa-apa. Jadi enggak penting juga sebetulnya. Tutup lagi, buka lagi jam 5. Dibuka enggak ada apa-apa juga gitu, biasa aja. 3 bulan terbit artikel di jurnal internasional. Biasanya begitu memang ya. Harus begitu. Terakhir. Fa idza lam yajid. Gimana kalau enggak ada temen nih mudzakarahnya? Fa idza lam yajid. Maka jika tidak menjumpai siapa at-talibu, orang yang sedang belajar itu, man, mitra atau orang, yudzakiruhu, belajar bersama siapa itu man atau bermudzakarah itu manhu kepada al-muta'alim. Gimana kalau nggak ada teman? Dzakaro, maka bermudzakarahlah siapa al-muta'alim nafsahu, dirinya saja, binafsihi dengan dirinya. Jadi nafsun binafsin saja. Ya udah mudzakarah sendiri saja begitu. Ya dulu belum ada TV sih ya. Belum ada medsos, belum ada YouTube, belum ada Netflix, belum ada TikTok yang gini-gini tuh. Sambil masak nih gini-gini gitu. Mungkin yang iya. Gitu ya. Sambil ngajar juga bapak-bapak gitu. Kadang-kadang gitu ya. Muridnya sih disuruh ngerjain. Astagfirullahaladzim. Mudzakarah diri sendiri. Wa qarrara, dan hendaklah mengulang-ulang siapa al-muta'alim makna kalimat atau sesuatu sami'ahu, sami'a yang mendengar al-muta'alim hu atas itu ma, walafadahu, walafadahu, dan melafadzkan siapa al-muta'alim hu atas itu ma ala qalbihi, di dalam hatinya itu al-muta'alim, diulang-ulang dalam hati. Ingat enggak tuh zikir yang kemarin saya berikan? La ilaha illallah ya alim, la ilaha illallah ya razzaq, dan seterusnya ya. Kalau lupa, berarti itu asmaul husna semuanya kan. Nanti kita cek. Supaya apa? Liya'laqa, supaya ta'alluq, supaya terikat siapa al-muta'alim dzalika, atas itu pelajaran, ala khotirihi, di dalam khotirnya, di dalam kalbunya, di dalam dirinya itu al-muta'alim. Fa inna tikrarul makna, karena sesungguhnya mengulang-ulang makna alal qalbi, di dalam hati itu, katikraril lafzi, itu sama seperti mengulang-ulang lafaz alal lisani, di dalam lisan. Sama ya, kalau dalam hati kan nggak berisik ya,
Kalau mungkin dengan lafadz kita lagi ada tamu, tapi dalam hati saja gitu. La ilaha illallah ya alim, la ilaha illallah ya razzaq, la ilaha illallah ya wadud, la ilaha illallah ya mughith, la ilaha illallah ya muntaqim. Nah, ya muntaqim. Yang terakhir itu wahai zat yang maha membalas. Jadi ya muntaqim itu Asmaul Husna juga. Sawaan bisawain, sama saja mau dengan lidah maupun di hati. Waqalla, dan sedikit, kata Hadratus Syekh, apa? Ayyufliha, bahwa sukses atau berhasil, bahagia siapa man orang, iktasoro, yang membatasi itu man, alat tafakuri, bertafakur, wa ta'aquli, dan bertadabbur, ta'aqul berpikir, bihadratus syaikhi, di depan syekhnya, khosotan saja. Jarang orang yang berhasil di dalam belajar itu hanya mengandalkan ketika bersama-sama dengan gurunya, thumma yatrukahu, kemudian setelah itu meninggalkan siapa al-muta'alim hu, atas itu ma, atas itu pelajarannya, wa yaqumu, dan kemudian dia berdiri, siapa al-muta'alim, maksudnya di sini tuh berdiri itu geser, pindah gitu ya, pindah ke tempat, wala yu'awiduhu, dan tidak mengulang siapa al-muta'alim hu, atas itu pelajaran. Jarang ada pembelajar yang berhasil hanya mengandalkan PowerPoint, kemudian setelah PowerPoint selesai tutup, kemudian digeser ke tempat lain, tidak punya catatan. Jarang yang berhasil. Yang berhasil itu yang selalu yang kitabnya itu penuh dengan catatan. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika syafa'atuh likulli hawlin binal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.